Al-Quran ditulis oleh siapa, Abu Hanifah? Malaikat yang tulis. Ini bukan masalah siapa yang menulis. Tidak, jangan. Ini Ketika Anda mengatakan bahwa Alkitab ditulis oleh tangan manusia, pertanyaan saya, apakah Al-Quranul Karim, kitab yang Anda imani sebagai kitab penyempurna, ditulis oleh tangan malaikat atau tangan Allah? Iya, jawabannya Bang Effendi ada di dalam Yeremia pasal 88. Si pena palsu. Kamu jangan pakai Alkitab. Kamu nggak malu pakai Alkitab. Kamu tidak malu pakai Alkitab. Apanya yang malu? Apanya yang malu? Kamu tidak malu pakai Alkitab. Apakah Al-Quran yang kamu imani tidak bisa memberikan jawaban? Kamu ini sama semua dengan teman-temanmu. Bukan kalian itu sama semua loh. Larinya ke Alkitab, larinya ke Alkitab. Nggak punya malu kalian. Nggak punya otak kalian ini. Ya, otak kalian nggak ada. Saya harus katakan jujur, harus katakan keras. Menghujat. Saya bukan menghujat, saya harus keras. Ya, kalian tidak punya otak, kalian tidak punya akal. Saya bukan marah. Kenapa? Semua pertanyaan yang kita ajukan larinya ke Alkitab. Kan nggak punya otak itu namanya. Apakah Al-Quranmu tidak bisa memberikan jawaban? Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Saudaraku dan teman-teman sekalian, pada bagian ini saya akan mengajak kita bersama untuk menyaksikan sebuah perdebatan yang sangat menarik sekali dari seorang murtadin, yaitu Evangelis Effendi Usman dan polemikus Islam yang tidak tahu malu ya Bapak Ibu. Di dalam perdebatan kali ini Bapak Ibu, Effendi Usman menguliti habis-habisan polemikus Islam ini, yang mana di dalam video ini Bapak Ibu mereka memperdebatkan mengenai penulisan kitab suci, yang mana polemikus Islam ini dia mengklaim bahwa Alkitab itu ditulis oleh tangan manusia. Tapi ketika Effendi Usman ya menyerang balik dengan mengatakan apakah ya kitab sucimu itu ditulis oleh tangan manusia atau tangan Tuhanmu sendiri. Tetapi apa jawaban dari polemikus Islam ini? Dia tidak bisa memberikan satu jawaban yang pasti, malah dia mengais-ngais ayat firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bisa disimpulkan bahwa polemikus Islam ini tidak bisa ya menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Effendi Usman ini. Nah teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya dulu kita simak video yang berikut ini. Selamat malam. Selamat malam Abu Hanifah. Apa kabar? Kabar baik. Abu Hanifah baik kah? Sehat kah? Ya, alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Silakan Abu. Ini kemarin tuh Bang Effendi itu udah ganti namanya itu Effendi Sumatera. Sekarang kenapa berubah lagi Bang? Gimana ceritanya Bang? Aduh, saya males saya. Nah, kenapa saya berubah? Pertama begini, saya ingin kasih tahu dulu Abang Abu Hanifah ya. Ya. Akun saya ini Abu Hanifah, yang pertama sekali saya buat tetangga saya, itu namanya. Apa tujuan saya buat akun tetangga saya? Agar saya tidak dikenal orang Aceh. Agar orang-orang tidak tahu kalau saya ini orang Aceh. Ya, itu satu. Kalau Abu Hanifah tidak percaya, tanyakan sama Bang Nabirong atau tanyakan sama teman-teman saya yang ada di bawah. Nah, Bang Nabirong adalah orang yang pertama sekali mendampingi, menemani di saat saya buka live pertama sekali. Nama akun saya tetangga saya. Ketika saya buat akun tetangga saya, saudara-saudara dari Aceh muncul di bawah. Apa typingan saudara dari Aceh? Wih, anjing, babi, kau ini bukan orang Aceh ya katanya. Saya tidak bilang orang Aceh. Langsung dibilang, anjing, babi, anak haram jadah, anak ini, anak itu, semua anak disebutkan. Saya tidak bilang saya orang Aceh. Kau bukan Aceh, kau bukan Aceh, kau bukan Aceh, kau hanya tumpang lahir di Aceh. Saya berpikir, ini jangan-jangan mereka meminta saya untuk buat nama Aceh. Nah akhirnya 2 minggu kemudian, saya ubahlah nama saya. Dari tetangga saya ubah ke Pendi Aceh. Ketika saya buat akun saya Pendi Aceh, dicaci maki juga saya. Tambah dimarahin, dihina. Nah, naiklah beberapa orang. Salah satunya adalah seorang akademis dari Birun, orang Kurungmane. Beliau meminta dengan penuh belas kasihan, dengan rendah hati, dengan tulus ya, dengan baik-baik meminta kepada saya. Apa yang beliau minta? Dek, tolong Dek, gantilah namamu. Buang Aceh itu Dek, katanya.
Nah, apakah saya langsung buang? Tidak. Tapi karena beliau ngomong baik-baik, bicara baik-baik, akhirnya saya gantilah Aceh. Pendi Sumatera. Oke ya Bu. Ketika saya ganti Pendi Sumatera, datang lagi orang Aceh. Saya tambah dicaci maki. Tambah marah mereka. Bahkan ada yang mengatakan, tuh lihat tuh, si Pendi Aceh sudah ketahuan kedoknya. Sudah kebongkar identitasnya. Dia ternyata memang tumpang lahir di Aceh. Dia bukan Aceh, tapi dia adalah orang Sumatera. Buktinya, sudah diganti nama Pendi Aceh ke Pendi Sumatera. Nah ini banyak sekali orang Aceh bilang bohong-bohong. Bohong. Anu bangai, kurang aja. Long jil situ mana. Tapi udah long pegah jujur, pegah bohong. Ya, tanya Bang Nabirong. Tanya teman-teman saya di Aceh. Nah, itu Abu. Lalu gara-gara itu saya buat kembali nama saya Pendi Aceh. Ah, sekarang banyak orang Aceh bilang ganti lagi. Oh, apa urusanmu suruh-suruh ganti? Oh, begitu latar belakang nama itu. Ya. Baru tahu soalnya. Oh, gitu. Jadi bukan serta-merta saya Abu Hanifah tumpang nama di Aceh. Ya. Bukan bagi saya nggak bagus juga ya. Saya nggak suka juga pakai Aceh. Tapi karena harus saya pakai, ya saya akan pakai. Tapi nggak apa-apa juga sih, karena gini kan, mengingat karena nama Aceh itu kan, orang Aceh itu istilahnya Islamnya kuat di sana. Kalau Supaya Islamnya kuat, menjadi- tidak ada yang caci maki di bawah. Kalau Islamnya kuat, syariatnya Islam. Janganlah bawa-bawa Ya, agama. Orang dengar dulu, Bang. Medan Abu, semua tahu kok bagaimana kelakuan oknum-oknum yang katanya kuat Islamnya. Udahlah, nggak usahlah Makanya bawa-bawa agama. dengar dulu Bang. Aku kan belum habis. Abang belum paham kemana arah omongan saya. Jangan dipotong dulu Bang. Gitu Saya maksud potong, kalau bohong saya potong. Enggak, ini bukan masalah bohong. Dengarkan dulu biar abang tidak gagal paham begitu ya. Jadi begini, Abang Effendi, orang Aceh itu terkenal dengan syariat Islamnya, ya kan? Ketika ada orang Islam, ada orang Aceh yang masuk Kristen, agar menjadi pelajaran buat orang Islam, bahwa agar mereka belajar sungguh-sungguh agamanya, agar mereka tidak disesatkan. Nah, seperti abang gitu, kan menjadi sebuah tidak ada yang sesatkan pelajaran, saya, bro. Abu. Ya. Ya, Tidak ada yang sesatkan menurut saya. abang nggak sesat. Ketika saya Terus membaca kenapa, Bang? Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, di situ saya menemukan kebenaran. Karena selama ini tengku-tengku di Aceh, para ustadz pemuka agama melarang untuk membaca Injil. Jangan baca Injil. Injil sudah diubah-ubah. Jangan baca Alkitab. Alkitab itu palsu. Nah, timbul pikiran saya, sebenarnya siapa sih yang melarang kita membaca Alkitab? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita membaca Alkitab? Atau ada oknum yang melarang kita membaca Alkitab? Coba Abu Hanifah jawab. Siapa yang melarang kita membaca Alkitab? Sebetulnya nggak ada yang melarang. Dan Nggak ada. Alkitab pun sudah jujur. Iya, nggak ada. Karena gini, Alkitab pun kan sudah jujur. Al-Quran dengan Alkitab itu selaras. Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 79, kalau tidak salah, yang bahwasanya kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri. Kan begitu. Nah, Alkitab juga membenarkan hal itu, yaitu di dalam Yeremia 88 itu. Yaitu bahwa si pena palsulah yang telah membuatnya menjadi berita bohong. Jadi Terus apa yang disampaikan oleh Al-Quran ditulis oleh siapa, Abu Hanifah? Malaikat yang tulis. Ini bukan masalah siapa yang menulis. Tidak, jangan. Ini yang- Ketika Anda mengatakan Dengar bahwa dulu. Alkitab ditulis oleh tangan manusia, pertanyaan saya, apakah Al-Quranul Karim, kitab yang Anda imani, kitab penyempurna ditulis oleh tangan malaikat atau tangan Allah? Iya, jawabannya Bang Effendi ada di dalam Yeremia pasal 88. Si pena Tidak, palsu. kamu jangan ini pakai yang jadi Alkitab. masalahnya. Kamu nggak malu Si pakai pena Alkitab. palsu. Kamu tidak malu pakai Apanya Alkitab. yang malu? Ya? Apanya yang malu? Kamu tidak malu pakai Alkitab. Apakah Al-Quran yang kamu imani tidak bisa memberikan jawaban? Kamu ini sama Bukan semua tidak dengan bisa teman-temanmu. dijawab. Bukan tidak Kalian bisa itu sama dijawab, semua loh. tapi Alkitab Larinya ke sudah Alkitab, larinya ke menerangkan. Alkitab. Nggak punya Ya kan? malu kalian. Nggak punya otak kalian ini. Ya, otak kalian nggak ada. Saya harus Jangan katakan kasar, jujur, Bro. harus katakan Jangan keras. menghujat. Jangan Saya menghujat, bukan Bro. menghujat, saya harus keras. Nah, Ya, kalian makanya- tidak punya otak, kalian tidak punya akal.
Saya bukan Nah, marah. Kenapa? Semua pertanyaan yang kita ajukan larinya ke Alkitab. Kan nggak punya otak itu namanya. Setuju. Apakah Al-Quranmu tidak bisa memberikan jawaban? ketika ada orang yang typing kasar, abang marah. Tapi ketika abang Oh, saya bukan. kasar-kasar, Saya tidak gimana? marah. Saya tidak marah. Saya biarkan Kan mereka begitu typing. dong. Tenang Saya hanya aja, berkata Bang. kepada Anda, jangan pakai Alkitab untuk menjawab pertanyaan saya. Setuju. Kami Terus orang Anda Kristen, tidak- setiap tidak pertanyaan mengimani kalian, Alkitab. dengar. Setiap pertanyaan kalian, kami tidak pernah memakai Al-Quran. Alkitab bagi kami cukup bagi jawaban. Setiap pertanyaan kalian, Itu. setiap tuduhan kalian. Iya. Kemana Oke, malu gini. kalian? Apa kalian tidak punya malu? Gini Ah, masalahnya. enggak. abangku. Apa kalian tidak punya malu? Aduh. Pertanyaan saya, Dengar dulu. Al-Quran itu ditulis oleh siapa? Tangan manusia yang tulis, atau tangan Allah, atau tangan malaikat? Kenapa kami tidak menjawab pakai Al-Quran? Karena kalian itu Turun. memang tidak percaya Kalau kepada pakai takut, jangan pakai Alkitab. Kami kan? tidak perlu Al-Quran untuk Kalian menjawab. sudah tidak sebentar Abu Hanifah, jangan bilang takut-takut, jangan framing kau. Kalau nggak takut ngapain diancam Oke, turun? sama Kalau saya, nggak sama mau saya, terjebak. sama saya. Apa yang mau Nggak yang punya mau otak, klaim? Apa nggak yang mau punya kau klaim? malu. Begini, kalau Gimana? kau punya sebentar. Kalau kita mau memang punya kebenaran dan sempurna, silakan tunjukkan kebenaran dan kesempurnaan itu dari dalam kitabmu, bukan dari orang lain. Iya. Paham. Justru aku membela Sebentar, Alkitab. Justru aku membela begini bang, Comot Kamu semua yang tidak bela bisa Alkitab. membuktikan kalau kamu ganteng gara-gara menunjukkan orang lain jelek. Bukan karena orang lain jelek lalu kamu ganteng, nggak bisa. Kalau kau bilang aku ganteng, mana buktinya? Lihatlah itu artis itu ganteng kan? Nah itulah aku. Tidak bisa begitu. Kau harus buktikan nih tampang gua nih ganteng nggak? Nah, kau bilang kau ganteng tapi kau tunjuk muka orang. Nggak bisa kayak gitu. Tunjukkan mukamu kalau benar-benar mukamu ganteng. Silakan. Nggak punya Nggak malu. malu kau nunjuk muka orang Nggak bilang kau malu ganteng. gitu loh. Ini. Sebentar. Abu, sebentar, Abu, sebentar, Jangan Abu. dipotong. Saya Jangan sebentar Abu. dipotong. Kalian ini Abu sama semua. Ya. Sama Sama semua memang para polemikus. Makanya saya bilang kalian tidak punya malu. Ya, tidak punya otak. Apapun pertanyaan kita, lari ke Alkitab. Apapun pertanyaan kita, lari ke Alkitab. Di sisi lain Oke, kami tidak saya beriman jawab, kepada ya. Alkitab karena Alkitab sudah diubah-ubah. Alkitab sudah dipalsukan, Oke. Alkitab ditulis oleh tangan manusia. Pertanyaan saya, siapa yang menulis kitabmu? Oke, ya. Jangan pakai dipotong-potong, Alkitab, jawabnya. saya diam. Siapa yang menulis Makanya kitabmu? dengar dulu. Makanya dengar dulu ketika orang ngomong, jangan ngamuk-ngamuk dulu, Bang. Itu pertanda Bukan- orang bukan panik ngamuk. begitu. Ya kau Supaya jawab, kalian- Iya. Supaya kalian sadar. Ya, tenang. Makanya Karena tenang. kalau tidak, Ya, kalian Bang selama Fendi, ini nggak biarin sadar. Bang Fendi, biarin Bang Fendi. Biarin saya tunggu bisa, dia jawab. bisa tenang nggak? Ah, Saya bisa tidak. tenang nggak? Kita tenang, tapi kalau kalian tidak sadar, kita ingin menyadarkan kalian. Saya Menyadarkan tunggu jawab. Gimana orang? Aduh, makanya Saya tunggu dulu. kamu jawab Ya. gimana apa tadi Oke. pertanyaan Bang Fendi jawab. Iya, iya. Kenapa kami selalu mengutip Alkitab? Itu yang Enggak, bukan itu yang pertanyaan harus saya. jawab. Kena- Bukan dengar itu. dengar dulu. Iya, Siapa yang menulis nanti saya Al-Quran? jawab. Apakah Makanya dengar tangan dulu. manusia atau Oke, tangan oke, Allah oke. atau tangan malaikat? Silakan. Apa di sini? Ya, Enggak, Jangan, jangan jangan. bertakiah. Kita tenang-tenang Iya, saja. Di tempat saya tidak bisa bertakiah orang. Enggak, biarin aja Bang Fendi, biarin. Ini Kita bukan pelototin. masalah. Kenapa kami itu ketika membahas atau berdiskusi dengan teman-teman yang dari Kristen selalu memakai Alkitab, karena memang itu kitab yang diimaninya. Sedangkan orang Kristen itu memakai kitab Al-Quran itu mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Oleh karena itu, dengar dulu, jangan istilahnya menghibur diri dulu ketika orang- Sebentar, ulangi dulu statementmu. Kalian menggunakan Alkitab karena memang itu yang kami pakai. Gitu ya? Iya, iya. Karena iya, mereka Oke, beriman ke betul. Alkitab, Bang. Ya, Iya, sebentar Bang. Lalu Gini, kalau ya, kalian dengar dulu ya. coba. Yang benar, Ya, yang benar. saya Statementnya. jelaskan sekali lagi. Ya, statementnya Oke, pelan-pelan. Oke, ya pelan-pelan didengar ya biar nggak gagal paham. Jangan dipotong-potong, nanti gagal paham lagi ya kan. Kenapa ketika kami berdiskusi dengan saudara-saudara kita yang dari Kristen itu selalu menggunakan Alkitab? Karena Alkitab itu adalah kitab yang diimani oleh saudara kita, kan begitu. Nah, kenapa kita tidak menggunakan ayat-ayat Al-Quran? Untuk apa kita pakai ayat Al-Quran? Sedangkan di dalam Al-Baqarah ayat 7, ayat 6 sampai 7 dijelaskan golongan kafir
itu sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman di situ. Jadi buat kami percuma kami pakai Al-Quran jika mereka orang-orang kafir memang tidak mau beriman gitu. Iya. Nah, maka Udah oleh ya, karena udah, itu kami stop pakai dulu. kitabnya sendiri. Makanya Oke, bentar. Kenapa kami sebentar. pakai kitabnya? Kenapa kami pakai kitabnya sendiri? Karena kitabnya sendiri pun tidak diimani oleh orang Kristen itu sendiri gitu. Siapa bilang Buktinya, tidak Inilah orang Bapak Ibu Kristen tidak mau semuanya, kita beriman. tidak membiarkan Sudah, dia sudah. bertakiyah. Sudah dulu. Diam dulu kau. Kita bahas satu-satu. Ya. Kenapa kalau kalian kami tanya tentang Quran lalu kalian menjawab dengan Alkitab? Kalian bilang karena itu yang kami imani. Tadi baru belakangan kau bilang kitabnya pun tidak diimani. Kau yang benar yang mana ya? Ini masalahnya kan harus beda-bedakan, Bro. Kenapa tidak, saya tidak sebentar, mau membahas sebentar. Al-Quran? Sebentar. Jawaban, makanya dengar dulu. Sebentar, Bang. enggak. Jangan Kau dipotong-potong jangan lari. dulu. Jangan lari. Sebentar, Siapa yang dengarkan lari? saya. Siapa yang lari? Abang Dengarkan gagal saya. paham tadi. Makanya saya mau jelaskan. Ya, siap. Dengarkan. Tadi kau bilang kalian menggunakan Alkitab karena kami mengimani Alkitab itu. Lalu terakhir kau bilang lagi Alkitab kalian pun tidak diimani. Sebenarnya yang benar yang mana? Aku ada rekamannya, jangan main-main kau. Bisa ulang nih. Kami imani atau tidak? Iya. Kalian hanya ngaku-ngaku beriman kepada Alkitab, tapi faktanya tidak. Dari mana Itu kau fakta. tahu kami Kalau boleh hanya bicara fakta. ngaku-ngaku? Sebentar, buktikan. Dari mana kami hanya ngaku-ngaku? Kau Oke. pikir Buktinya. kayak kalian kami beriman dengan Oke, Taurat oke, dan oke, Injil. Oke. Oh. Ya, dengar. Saya buktikan malam ini. Ketika Yesus memerintahkan dan Farisi, sudah diwaspadai ajaran Farisi? Coba dijawab dulu. Itu Sudah, buktinya kalian kalian lah tidak itu- mengimani perintah Yesus. Sabil, kau Mana gini, buktinya? Sabil. Bentuknya kalian waspada Sebentar, Sabil. ajaran Farisi. Mana? Sebentar, Sabil, sebentar. Kau selalu hanya Ketahuan membawakan. juga nama kurbannya ya. Dari tadi kami Kau pikir kami nggak tahu dari tadi kau Dari siapa? tadi kami tahu. Ya, dari tadi kami Capek aku tahu. nyamar, rupanya tahu juga ya. Dari tadi kami tahu Abu Hanifah. Cuma di sini kalau ada pembohong, ada takia langsung ada alarmnya. Dikasih tahu sama kami. Oh gitu ya. Ya, silakan dijawab. Apa bentuk kewaspadaan kalian terhadap ajaran Farisi? Itu perintah Yesus. Kau loh. jangan lari dulu. Tidak Tadi ada, kau tidak bilang. ada. Berarti kalian tidak beriman. Diam Kamu aja lah tidak kau. beriman. Satu, Nah, kan? dua. sekarang kamu jangan ketawa. Coba tunjukkan Al-Quran Tunjukkan yang ditulis oleh dari siapa? awal. Iya, dari awal. Al-Quranmu Yang awal ditulis oleh dulu. siapa? Jangan lari kau. Bergoncang. Al-Quranmu ditulis oleh siapa? Satu. Ku blokir nih. Siapa yang Kan tulis Al-Quranmu? mulai tergoncang. Nabi Rom mulai tergoncang. Bukan Untuk tergoncang, apa saya kau dari jelaskan? tadi Kamu kan tidak tidak mau beriman. menjawab. Kamu tidak Silakan beriman kamu dengan neraka. Al-Quran. Ke neraka kamu. Gimana? Turunkan. Ke neraka kamu. Pendusta dia. Itu dia Bapak Ibu. Kenapa kita marah? Karena mereka memang tidak punya malu dan tidak punya. Kenapa saya bilang tidak punya otak? Karena si Sabil memang otaknya didengkul, ya, nggak punya otak. Apapun pertanyaan kita dari ke Alkitab. Nanti kita sudah jawab dari ke Alkitab lagi. Nanti kita tanya lagi dari ke Alkitab. Apakah mereka tidak punya malu ya? Setiap pertanyaan kita larinya ke Alkitab. Setiap pertanyaan kita larinya ke Alkitab. Katanya kitab penyempurna. Katanya kitab penyempurna. Larinya ke Alkitab. Hal yang sama kita tanyakan. Siapa yang menulis Al-Quran dia? Apakah tangan Allah yang menulis? Atau tangan Nabi yang menulis? Atau tangan malaikat yang menulis? Sabil. Aduh. Kalian yang di bawah bilang saya terguncang. Saya tidak pernah terguncang. Saya selalu santai. Iya. Aduh, Tuhan tolong. Pertanyaannya tadi begini. Sabil bilang, kami ketika dia ditanyakan tentang imannya, tentang Al-Quran, dia jawabnya pakai Alkitab. Kenapa? Karena kalian mengimani Alkitab. Dia ngoceh-ngoceh di belakang, dia bilang, Alkitab pun kalian tidak imani. Saya bingung, nih orang ngomong apa iki? Ngomong di depan mengimani, ngomong di belakang tidak. Aduh, ngomong. Aduh. Salib. Ya, saudaraku dan teman-teman sekalian, itulah tadi perdebatan antara Effendi Osman dan polemikus Islam ini.
sangat menarik sekali ya. Bagaimana tadi polemikus Islam ini dia menyerang terus ya Effendi Usman dengan mengatakan bahwa Alkitab itu ditulis oleh tangan manusia sehingga sangat diragukan sekali keasliannya Bapak Ibu. Dan tentunya dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana polemikus Islam ini mengatakan bahwa Alkitab itu bukanlah murni firman Allah ya, atau sudah dipalsukan. Tetapi menariknya Bapak Ibu, ketika Effendi Usman ya, dia membuat satu pertanyaan kepada polemikus Islam ini, dia mengatakan bahwa apakah kitab sucimu itu ditulis oleh tangan malaikat atau tangan Tuhanmu ya. Tetapi apa yang terjadi? Polemikus Islam ini dia tidak bisa memberikan jawaban ya dari kitab sucinya untuk menjawab pertanyaan dari Effendi Usman ini. Malah dia ya mencoba mengais-ngais ayat firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Effendi Usman ini. Tetapi Effendi Usman tidak terima. Ya, dia mengatakan Anda tidak punya otak ya. Kalian tidak punya malu. Kalian mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan ya. Sudah direvisi, sudah dipalsukan ya. Sangat diragukan kemurniannya. Tetapi kalian masih mengais-ngais ya ayat-ayat firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ya. Inilah saudara-saudara kita ini Bapak Ibu. Mereka tidak punya malu, mereka tidak punya otak. Ya, di sisi lain mereka katakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, tetapi di sisi lain juga mereka masih ya mengais-ngais ayat-ayat firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab untuk membenarkan setiap argumen-argumen yang mereka lontarkan di media sosial Bapak Ibu. Sungguh-sungguh memalukan sekali. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kiranya kita semuanya diberikan kesabaran, diberikan ketabahan untuk menghadapi para polemikus Islam. Kita berdoa kiranya senantiasa mereka boleh dijamah ya oleh Tuhan kita Yesus Kristus agar mereka membuka hati, membuka pikiran mereka untuk menerima kebenaran itu. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.